Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saina dengan NIM 31502200160 dengan mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan dosen Pak Ustadz Farhan. Dengan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hasil laporan observasi. Latar belakang penelitian adalah observasi sebagai alat untuk penelitian dan pengambilan keputusan. Observasi adalah metode penelitian yang telah digunakan selama berabad-abad dan masih menjadi alat penting bagi para peneliti dan pengambil keputusan di berbagai bidang. Metode ini melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku, acara, atau fenomena alam dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang teliti. Observasi memiliki beberapa keuntungan dibanding metode penelitian lainnya. Pertama, itu dapat menjadi cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk mengumpulkan data daripada metode seperti survei atau eksperimen, yang dapat membutuhkan investasi yang signifikan dalam peralatan dan tenaga kerja. Kedua, observasi dapat digunakan untuk mempelajari fenomena yang sulit untuk direplikasi di laboratorium atau mengukur secara langsung, seperti perilaku hewan liar atau interaksi sosial manusia di lingkungan alam. Namun observasi juga memiliki beberapa keterbatasan, misalnya pengamatan subjek dapat mempengaruhi perilaku mereka, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat atau bias. Selain itu, observasi mungkin tidak cukup untuk menarik kesimpulan yang kuat, karena mungkin diperlakukan pengukuran atau tambahan untuk memverifikasi temuan. Secara keseluruhan, observasi adalah yang kuat bagi para peneliti dan pengambilan keputusan yang dapat memberikan perwakilan wawasan berharga tentang berbagai fenomena. Namun penting untuk mempertimbangkan keterbatasan dan mempertimbangkan metode penelitian lainnya saat merencanakan dan mengimplementasikan studi observasional. Yang pertama adalah pembahasan tentang pada hari Jumat 4 Juni 2024 pukul 9.00 saya Sainah memenuhi tugas observasi dengan menemui Ibu Kepala Sekolah MI Al-Ittihad. Kemudian saya minta izin kepada beliau siapa guru yang akan saya observasi dan saya bisa saya wawancarai dan bisa menjelaskan cara mengajar pendidikan agama Islam dengan metode bagaimana. Kemudian Ibu Kepala Sekolah menunjukkan ke Bapak Guru Faroha SPDI yang lahir pada tanggal 6 September 1983 sebagai guru mengampu SKI kelas 4. Kemudian kami berdua masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Di situ kelihatan metode pembelajaran tersebut menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah dengan metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap murid kelasnya. Murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal pokok dengan menggunakan alat bantu mengajar atau media oleh guru. Penugasan. Kemudian penugasan, metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar. Kemudian harus dipertanggungjawabkan seperti hafalan, PR, soal, dan lain-lain. Diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya, portofolio. Model portofolio merupakan model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat memahami teori secara meluas melalui pengalaman belajar praktik empirik dengan mengaitkan konsep materi yang dipelajari. CADSTOR. Model pembelajaran CADSTOR adalah suatu model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreativitas sehingga membuat inovasi-inovasi. Bermain peran.
Metode bermain peran adalah suatu cara penugasan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh. Metode ini menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan peran. Sebelum KPM dimulai diawali dengan salam, berdoa, membaca tahlil pada hari Jumat, kemudian dilanjut membaca surat pendek dan baca Asmaul Husna. Setelah guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi duduk, peserta didik, dan juga kebersihan kelas. Lalu guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik materi yang akan diajarkan. Peserta didik juga diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi yang diajarkan. Di akhir pelajaran, kemudian guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah disampaikan, juga melakukan redaksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan baru kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan agar dalam proses belajar tetap sehat dan konsentrasi, kemudian diakhiri dengan berdoa. Penutup, observasi adalah alat penting bagi guru dan pendidik di kelas sore, kelas sekolah dasar. Dengan mengamati anak-anak, guru dapat memperoleh wawasan tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Dan dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan strategi pengajaran dan intervensi yang dipersonalisasi. Observasi juga dapat membantu guru memahami bagaimana anak-anak berinteraksi dengan satu sama lain dengan lingkungan kelas, dan dapat membantu mereka mengidentifikasi masalah atau tantangan potensial yang perlu diganti. Selain itu, observasi dapat membantu guru mengembangkan keterampilan dan kemampuan penting seperti keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan empati. Dengan mengamati dan memahami anak-anak, guru dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi pelajar yang sukses dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.